bersyukur banget sama Tuhan Yesus karena negara kita sudah merdeka. Tapi tahukah teman-teman, Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita dari dosa. Yuk kita memulai hari ini dengan semangat kemerdekaan dan sukacita. Shalom adik-adik, sudah siap beribadah belum? Apa? Mister nggak dengar suara kalian. Sudah siap beribadah belum? Oke, kalau sudah siap, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah dikasih kesempatan kita untuk beribadah hari ini. Tuhan Yesus, tolong menjaga hati kami agar firman hari ini akan menjadi berbuah untuk kami. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. God bless you adik-adik, sampai ketemu. Shalom adik-adik. Shalom teman-teman. Mari kita memuji Tuhan, bangkit berdiri yuk. Ayo. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita menyembah Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu. Dalam kuasa-Mu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kamu lagi marah ya? Iya, aku kesel banget. Oh, emangnya kenapa gitu? Ini loh, mainanku dirusak sama kokoku. Alah, santai aja, kan itu bisa beli yang baru. Gak mau, aku pokoknya gak mau maafin kokoku. Duh, jangan gitu dong. Loh ya, ngapain aku harus maafin kokoku? Dia loh sudah ngerusak mainanku. Duh, kamu tuh harus ingat Tuhan. Tuhan itu loh mau ngampuni kamu, mau memaafkan kamu, walaupun kamu tuh melakukan kesalahan yang sangat banyak. Gitu ya? Ya udah deh, aku maafin. Nah, gitu dong.
Nah adik-adik, bagaimana dengan kalian semua jika ada seseorang yang merusak benda kesayangan kalian? Apakah kalian pun bisa memaafkan? Ingat ya adik-adik bahwa Tuhan pun selalu memaafkan semua kesalahan kita. Oleh karena itu, kita pun wajib memaafkan siapapun yang bersalah kepada kita. Yuk adik-adik, kita sama-sama belajar mengampuni seperti kisah Yusuf berikut ini. Joseph's Family Reunion. Kembali ke tanah air Yusuf di Kanaan, bencana kelaparan mulai melanda. Ayah Yusuf, Yakub, mendengar kabar bahwa ada gandum di Mesir. Yakub berkata kepada putra-putranya, "Jangan hanya berdiri di sana saling menatap. Pergilah ke Mesir dan belilah gandum agar kita tidak mati kelaparan." Maka, semua saudara Yusuf, kecuali anak bungsunya, Benyamin, pergi ke Mesir. Yakub tidak mengizinkan adik Yusuf, Benyamin, pergi bersama mereka, karena takut akan terjadi sesuatu yang buruk padanya. Ketika ke-10 saudara itu menghadap gubernur atas seluruh Mesir untuk membeli gandum, mereka berdiri di depan saudara mereka, Yusuf. Meskipun mereka tidak mengenalinya, Yusuf langsung mengenali mereka. Dan sikap membungkuk mereka mengingatkannya pada mimpinya tentang mereka. Yusuf berpura-pura mereka adalah orang asing dan berbicara kepada mereka dengan kasar. Saudara-saudara Yusuf memberitahu Yusuf bahwa mereka adalah 10 dari 12 putra seorang pria dari Kanaan. Satu saudara telah ditinggalkan bersama ayah mereka dan yang lainnya telah meninggal. Mereka menjelaskan bahwa mereka datang untuk membeli makanan. Yusuf masih berpura-pura tidak mengenal mereka, berkata, "Aku tidak percaya padamu. Kalian mata-mata yang ingin mencari tahu di mana tanah kami tidak terlindungi." Saudara-saudaranya menyangkalnya. Tetapi Yusuf berkata dia tidak percaya pada mereka dan memenjarakan mereka selama 3 hari. Pada hari ketiga, Yusuf memberitahu mereka bahwa ia akan mengetahui apakah mereka berbohong dengan menahan salah satu saudaranya sebagai tawanan, sementara yang lainnya pulang dengan membawa gandum. Untuk membebaskan saudara mereka semua harus kembali ke Mesir bersama adik bungsu mereka. Maka, saudara-saudaranya meninggalkan Simeon sebagai tawanan, memuat keledai mereka dengan gandum dan pulang. Ketika saudara-saudara Yusuf pulang, mereka menceritakan kepada ayah mereka apa yang terjadi di Mesir. Berita mereka membuat Yakub sangat sedih. Ia berkata kepada mereka, "Benyamin tidak bisa pergi. Dialah satu-satunya yang tersisa bagiku. Jika sesuatu terjadi padanya dalam perjalananmu, aku akan mati karena sedih." Yehuda menanggapi ayahnya dengan mengatakan, "Orang itu berkata bahwa kita tidak dapat kembali menjemput Simeon atau membeli lebih banyak makanan kecuali kita membawa Benyamin bersama kita." Akhirnya, Yakub menyerah dan menyuruh mereka kembali dan membawa Benyamin bersama mereka. Sebelum mereka pergi, Yakub berkata, "Semoga Allah yang Maha Kuasa memberikan belas kasihan kepadamu saat kamu menghadap gubernur, sehingga ia akan membebaskan Simeon dan membiarkan Benyamin kembali." Ketika mereka tiba di Mesir bersama Benyamin, Yusuf memerintahkan pengurus rumahnya untuk menyiapkan pesta bagi saudara-saudaranya dan mempertemukan mereka kembali dengan Simeon. Setelah mereka makan, Yusuf memerintahkan pengurusnya untuk mengisi setiap karung mereka dengan gandum sebanyak yang dapat mereka bawa,
dan meletakkan cawan perak milik Yusuf di karung adik bungsunya. Maka pengurus itu pun melakukan apa yang diperintahkan Yusuf. Saudara-saudara Yusuf bangun subuh dan diutus untuk melanjutkan perjalanan mereka dengan keledai-keledai mereka yang penuh muatan. Namun, setelah menempuh perjalanan yang tidak jauh dari kota, Yusuf memerintahkan pelayannya untuk mengejar mereka dan menanyakan tentang cawan yang dicuri. Ketika pelayan itu berhasil menyusul saudara-saudara Yusuf, ia bertanya, "Mengapa kalian membalas kebaikan dengan kejahatan? Mengapa kalian mencuri cawan perak tuanku?" Saudara-saudara Yusuf terkejut dan menjawab, "Kami tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Periksa karung-karung kami, dan jika kalian menemukan cawannya pada salah seorang dari kami, biarkan orang itu mati, dan kami yang lainnya akan menjadi budak kalian." Pelayan itu malah berkata, "Hanya orang yang mencuri cawan itu yang akan menjadi budakku. Sisanya kalian boleh pergi dengan bebas." Ia menggeledah karung-karung saudara-saudara Yusuf, dan cawan itu ditemukan di karung Benyamin. Ketika mereka melihat hal ini, mereka sangat marah hingga menyobek pakaian mereka. Mereka semua memuat keledai mereka dan kembali ke kota. Saudara-saudara Yusuf kembali ke istana Yusuf dan sujud di hadapannya. Yehuda memohon kepada Yusuf. Katanya, "Ya tuanku, bagaimana kami dapat membuktikan bahwa kami tidak bersalah? Kami semua telah menjadi budakmu. Bukan hanya saudara kami yang membawa pialamu dalam karungnya." Yusuf menjawab, "Hanya orang yang membawa pialaku yang akan menjadi budakku. Kalian semua boleh pulang kepada ayahmu dengan damai." Namun tawaran ini tidak membawa kedamaian bagi saudara-saudara Yusuf. "Jika ayah kami melihat bahwa Benyamin tidak bersama kami ketika kami kembali, ayah kami akan mati," kata Yehuda. "Biarkan aku tinggal di sini sebagai budak, bukan anak itu. Dan biarkan anak itu kembali bersama saudara-saudaranya, karena aku tidak tahan melihat kesedihan yang akan ditimbulkannya kepada ayahku jika kami kembali tanpa anak itu." Yusuf melihat bahwa mereka bersedia mengorbankan diri mereka untuk saudara mereka. Dan dia tahu bahwa hati mereka telah berubah. Karena tak mampu lagi menahan diri, Yusuf berseru, "Akulah Yusuf saudaramu yang telah kau jual ke Mesir. Janganlah takut dan janganlah marah terhadap dirimu sendiri lagi. Karena Allah mengutus aku ke sini untuk menyelamatkan nyawamu. Allah menjadikan aku penasihat Firaun dan penguasa seluruh Mesir, sehingga seluruh negeri dapat memiliki makanan selama masa kelaparan ini." Yusuf menangis, mencium, dan memeluk saudara-saudaranya. Kemudian Yusuf meminta mereka untuk membawa ayah mereka ke Mesir, agar keluarga mereka dapat tinggal di tanah Goshen, di mana mereka akan memiliki makanan sampai masa kelaparan berakhir. Maka, setelah bertahun-tahun berpisah, Yakub akhirnya dipertemukan kembali dengan putranya, Yusuf. Adik-adik, dari kisah Yusuf tadi kita belajar bahwa pertama, Tuhan mau kita dapat mengampuni seperti Tuhan yang selalu memberi kita pengampunan dan kesempatan kedua berkali-kali. Tuhan mau kita dapat memberikan pengampunan yang sama kepada orang-orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Yang kedua, Tuhan telah menebus kita. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus yang membayar harga atas dosa-dosa umat manusia, kita telah dibersihkan dari segala dosa kita. Setiap hari yang kita jalani adalah anugerah pengampunan Allah dan kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kasih dan rasa syukur kita kepadanya. Dan yang ketiga, Tuhan bekerja dalam hidup kita.
Tuhan punya rencana bagi kehidupan setiap orang. Dalam setiap kondisi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, semuanya bertujuan untuk memberkati kita dan orang-orang di sekitar kita. Tuhan ada di pihak kita, dan Dia sedang mengerjakan segala sesuatunya bagi kita. Seru banget ya puji-pujiannya dan firman Tuhan tadi. Sekarang waktunya kita masuk ke kegiatan yang gak kalah seru, membuat activity. Yuk, yuk, yuk. Shalom adik-adik. Nah, gimana tadi ibadahnya? Seru bukan? Nah, jadi hari ini Mister bakal ajak kalian buat bikin activity kayak gini. Nah, yang pertama-tama kan bisa siapin kertas lipat dan juga pensil warna sama juga gunting. Nah, kalau pakai gunting jangan lupa ya adik-adik buat selalu diawasi sama orang tua supaya dihindari dalam segala hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, pertama-tama kan bisa bikin kertas lipat kayak gini. Lalu kan lipat-lipat. Lipatnya bukan seperti gini ya adik-adik, tapi kalian lipat bolak-balik. Jadi gini, habis itu diginikan, habis itu diginikan. Nah, setelah itu kan bisa potong seperti gambar orang yang hasilnya nanti bakal kayak gini. Bikin dari kepalanya, tangannya, dan juga kakinya. Nah, kalau udah selesai, pas kalian buka, hasilnya bakal jadi seperti ini. Nah, bakal seperti ini. Nah, ini kan masih polosan adik-adik. Kan juga bisa bikin gambar mukanya, atau gambar bajunya, rambutnya, dan segala lain macamnya. Nanti hasilnya bakal jadi seperti ini, kayak punya Mister. Nah, kalau udah kayak gini kan bisa kreasi dengan ide kalian sendiri. Misal mau rambutnya kayak gimana, mau bajunya kayak gimana, warnanya apa, itu terserah kalian. Nah, kalau udah jadi punya kalian seperti ini, jangan lupa buat posting di story IG kalian dan juga tag GJS Kids PM. Oke, terima kasih adik-adik. See you next week. God bless you.